Sudah sejak lama Al-Quran dan hadis menyebutkan tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Banyak yang menertawakan hal itu, hingga ilmuwan menemukan sesuatu yang mengerikan. Data magnetosfer bumi menunjukkan kutub magnet kita kini semakin melemah. Garis-garis magnet bumi mulai bergeser, perlahan namun pasti. Fenomena ini disebut polar reversal, pembalikan kutub bumi. Jika itu terjadi, arah rotasi bisa berubah. Dan matahari benar-benar akan terbit dari barat. Tapi ada yang lebih menyeramkan. NASA pernah mencatat anomali magnetik raksasa di Samudra Atlantik Selatan, tempat sinyal satelit mati total. Disitulah titik awal pelemahan bumi dimulai. Sebagian ilmuwan mencoba menutupinya, menyebutnya hanya fenomena alam. Tapi data rahasia yang bocor menunjukkan perubahan ini terjadi jauh lebih cepat dari yang dilaporkan. Dalam hadis Syahih disebutkan bahwa ketika matahari terbit dari barat, semua pintu tobat akan tertutup dan iman tidak lagi diterima. Mungkin inilah yang dimaksud, bukan hanya peristiwa alam, tapi peringatan terakhir bagi umat manusia. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menghitung waktu menuju hari itu? Bumi bergerak ke arah timur, bergetar ke arah timur. Gitu. Sekarang dibalik. Nah itu caranya untuk membalikkan fakta itu tadi yang akhirnya terus berputar akhirnya menghasilkan keburukan terus. Semakin lama semakin buruk. Akhirnya dibalik, Mas. Nah, cara membalikkan misalnya gini, Mas. Itu kan lebih global ya. Global. Ini bumi. Rumah jenengan madep ke sana ini. Ya toh, Mas. Yeah. Madep ke timur, matahari kan di sini. Ya toh. Ketika bumi berputar di arah timur kan seakan-akan matahari terbit dari timur, ya kan? Karena ya bukan buminya yang matahari yang meliputi, buminya yang berputar kan gitu kan, ya toh? Karena ada roda cakra ini menghasilkan waktu gitu mau, ya toh? Lah untuk membalikkan roda ini biar kembali pada kan kalau ke sana terus ini menghasilkan buruk dibalik ganti, malah diarani cokro balik atau caroko balik, gitu nah. Nah membaliknya ini adanya terjadi geomagnetik bumi. Geomagnetik bumi atau pembalikan kutub bumi. Di kutub selatan, di kutub utara, di kutub selatan. Itu yang namanya magnetik, yang namanya medan magnet ya. Iya. Gitu Mas. Dan ini karena kenapa terjadinya magnet? Karena ada putaran itu tadi. Nah, putaran itu membawa 5 unsur tadi. Akhirnya terbentuklah magnet. Magnet akan menghasilkan listrik mulai neng udan terus ya, Mas. Ada pergerakan air, kerja kinetik dari air, tanah, api, angin, dan cahaya. Akhirnya menghasilkan cahaya, menghasilkan suara. Dari cahaya itu akan menghasilkan suara, gelombang suara, frekuensi suara itu sendiri. Ya, kita bersuara itu karena ada itu tadi energi cahaya. Ya, makanya kan nenggon apa jenenge simbol anu ke mikne cah nih komputer nih lambe ngetoki swara cuyu nah mesin cahaya getaran gitu kan frekuensi vibrasi ya. Ini matahari di timur, matahari dianggap terbit dari timur karena bumi bergerak ke arah ke timur ya kan. Misalnya omahe madhep ini madhep ngetan madhep timur ya. Ketika berputar ini kan madhep ini. Nah, ketika ada geomagnetik bumi itu ada pembalikan kutub. Nah, pembalikannya gini, Mas. Ini gini. Ini ya, ini tutupnya yang dhuwur ya, Mas ya. Pembalikannya gini. Nah, akhirnya berkebalik. Tetap berputarnya ke timur, Mas. Itu. Jadi ini namanya cokro balik. Ya, cokro panggilingan seperti ini. Ini sebagian cokro panggilingan. Jadi ini kan tutupnya madep ke depan ini berputar. Jadi kutubnya yang berubah. Ya, ketika pembalikan ini gini Mas.
Ini terus ini. Tetap berarahnya ke sana. Putarannya tetap. Lah iki tutupe mana Madeprono to, Mas? Lah Mas jenengan berarti Madeprono to, Mas? Iya toh? Iya. Matahari tetap di sini, dari timur. Loh, makanya disebut matahari terbit dari barat. Bukan matahari terbit, masih dari timur. Cuman karena kita berbalik kutub itu seakan-akan matahari terbit dari barat. Mulai nenggut Al-Quran atau tanda-tanda akhir zaman itu akan matahari terbit dari barat. Nah kronologinya seperti itu. Nek wong Jawa ngarani caroko balik atau cokro balik. Cokro itu adalah putaran, balik itu membalikkan putaran. Istilah loh. Apakah itu disebut kiamat? Nah itu terjadi akhir zamanan. Nah itu guys, gini, saya kembalikan pada hitung-hitungan tadi ya. Nek di dalam Hijriyah, tahun Hijriyah kan paling maksimal hanya mentok pada tahun 1500 Hijriyah. Ya kan? Kalau Maseinya kan jatuh pada tahun 2078. 2078. Gitu. Nah, tadi kan 2078 itu kan Masehi ya. Kalau Sakanya itu kan tahun 2000. 2000 pas tepat tahun Saka. Iya teman. Dua hasilnya. Apa teman? Siap. Nah, makanya itu kan nanti kalau dibilang malah ngeri, malah kasih wedi. Yang itu biar menjadi rahasia. Ya. Pokoknya intinya kewaspadaan di tahun 2022 ini mulai tahun 2023 kan pembukaan gerbang kan tahun HUT tadi ya kan yang saya jelaskan tadi. Pembukaan gerbang kejayaan itu tahun 1944 Saka atau tanggalnya tanggal 4 Sasi Kalima 1944 Saka ya kan. Itu terhitung 495 tahun dari tahun 1449 Saka atau 1527 Masehi. Itu runtuhnya Majapahit kan terhitung 495 dijumlahkan 9 semua 18 jadi 9 gitu. Nah itu pembukaan, makanya 1944 itu artinya satu pintu, 9 kejayaan, 44 itu adalah gerbang. Karena 9 disebutnya pembukaan. Kalau tahun 1449 dianggap penutupan, gerbang penutupan karena 9-nya di belakang. Kalau yang ini 9-nya di depan, 1944. 44 kan simbol Gapura. Siap. Nah, maka dari itu terhitung 500 tahun dari 1527 tambah 500 jatuhnya 2027. Siap. Lah di masa bersih-bersih itu tadi loh Mas Dino. Apa? Ya kasih bocoran lah. Ya itu tadi kuncinya latu-latu kan meneng Mas. Ojo kakean pola ora. Nek kakean pola iki sakarepe dhewe akhirnya. Orang akhirnya melakukan tidak menggunakan hati, akhirnya sesuka hati kan gitu. Gitu. Nek wong suka orang yang sesuka hati itu enake gak ngenak kepol kan. Gitu. Orang rumangsa nglarani wong, orang menghargai wong, merendahkan wong kan. Nah itu kan perlu keluhuran untuk menciptakan itu. Iya. Maka itu dikembalikan ajaran keluhuran budi pekerti tanah Jawi, yaitu yang disebut mula diarani pepesthi ninusa wis tekan janji wis kapitung 500 warsa tahun. Ya kan? Bali marang Gomo Budi. Agama Budi itu adalah budi pekerti yang mengajarkan atau kita menjalankan kehidupan yang penuh dengan keluhuran. Keluhuran apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu harus mempunyai sifat hamamayu. Hamamayu untuk mempersembahkan yang cantik-cantik, yang indah-indah. So beautiful. Kan ngono. Lah kan kalau orang tampak dengan indah itu kan menenteramkan. Ya kan? Nyaman gitu. Akhirnya timbul rasa kedamaian. Nah itu yang namanya zaman kedamaian, zaman kesucian.
selama dunia ini tidak akan tercipta kedamaian, maka tidak akan tercapainya yang namanya zaman kesucian, yang namanya peradaban baru. Maka disebutlah zaman Asmorotoro. Nah, zaman sekarang kan zaman Rupantara. Orang yang diutamakan itu yang rupa-rupa gitu. Gitu. Tara itu akhirnya meluas ya, global. Ya kan? Maka zaman sekarang dibilang zaman Rupantara. Ya sebelumnya zaman Rupantara itu Nuswantara. Nuswantara itu zaman kerajaan-kerajaan dinasti. Gitu. Cak durunge meneh zaman yang namanya Dirgantara. Macam-macam. Di atas lagi zaman Surgantara. Di atas lagi zaman Purwosidok. Apa itu? Nanti lali. Purwodok Sinarata. Purwodok Sinarata. Itu zaman awal kehidupan. Di setiap zaman itu ada periode. Nusantara itu zaman Majapahit, zaman kerajaan Mataram. Ya. Terus Indonesia ke sini Rupantara. Orang hanya mengutamakan menonjol-nonjolkan hal yang rupa-rupa, pencitraan, image, bahasa Inggris ya. Image. Gitu. Nah, itu. Orang akhirnya dengan adanya image itu orang mengunggulkan gaya hidup. Lah gaya hidup ini yang akan membutakan orang. Makanya semakin orang sering melihat hal yang berkilau akan membutakan mata itu. Akhirnya peteng. Nah, dengan kegelapan dunia ini perlunya cahaya yang namanya penerangan. Orang yang tercerahkan, maka butuh pencerahan. Kan gitu. Yang bisa mencerahkan apa ya? Jiwa-jiwa itu tadi yang mempunyai cahaya. Siap. Diarani urip iki urup ngono. Okay. Nah, ini kan kita menerima zaman kegelapan ditutupi oleh yang rupa-rupa itu. Lah ketika terwujudnya tahun 2027 itu terbangkitnya kembali ajaran-ajaran keluhuran leluhur dulu. Mulai diarani leluhur itu orang mulia. Tanpa leluhur apa kita jadi sekarang seperti ini? Iya. Neng poin nek sing ngerti karo leluhur, wong nyembah leluhur dikira musyrik kan gitu kan. Nah, itu tingkat kegelapan manusia. Itu kita sudah mencapai zaman puncak-puncaknya kegelapan. Ketoke Padang nih sing ketok motor. Ning jerone peteng kabeh. Ora ono cahayane kan. Rupane tok. Nah, kelihatannya terang di luarnya tapi di dalamnya gelap gulita. Itu fakta loh. Iya. Aku ngomongin fakta itu. Apa enggak miris itu? Manusia sudah tidak berperan sebagai manusianya. Sudah tidak seperti manusia yang sebenarnya. Kan gitu. Siap. Maka zaman sekarang itu malah hewan aja mempunyai naluri seperti manusia. Hewan wis sadar, menungso ora sadar-sadar kan gitu. Iya kan? Loh, saya bilang begini saya bukan merasa lebih baik, tapi kita itu buat motivasi bersama. Tinggal pengeling-eling kan. Nah, itu sifat bagian dari Hamemayu. Nah, itu bagian dari pencerahan, memberikan gambaran-gambaran kehidupan yang sifatnya memberikan pepadangan urip. Mulai diarani Gusti pinarengono padang gesang kawula supados tansah pinarengono pituntunan wonten ing gesang kawula. Dalam arti ketika kita mendapatkan pencerahan hidup, nah jenengan mlakukan pertengahan anak patah gerak-gerak nabrak ngerti jurang ditabras ngono lho. Jenengan sing madang. Nek gue center kan beda kan gitu. Nah, senternya apa ya? Jiwa kita sendiri. Ataupun melantaran orang lain yang memberikan pencerahan. Zaman sekarang kan orang tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Dengan nasihat-nasihat bijak itu kan enggak tertarik. Tertarik bosok. Ini besok akan memberikan prospek baik untuk mendapatkan uang yang banyak. Oh, senang banget. Iya atau Mas? Zaman sekarang kan ketika mendapatkan nasihat-nasihat bijak kehidupan kan mau enggak tertarik kan. Tapi kalau mendapat presentasi yang menghasilkan banyak uang itu semangat banget kan. Apa nih untuk bonus? Iya, viewernya banyak banget. Bonus diskonan rebutan. Pokoknya bonus rebutan. Konten yang temanya tentang kekayaan. Wah, itu viewernya bagus banget.
Nanti kan yang menonton juga yang sesuai dengan jiwanya. Tapi bagi yang tertarik haus dengan nasihatnya bijak itu lain. Orang dahulu, leluhur kita dahulu itu haus akan ilmu pengetahuan dan akhirnya membuat pengetahuan, gitu. Menciptakan pengetahuan. Zaman sekarang kuliah pengetahuan lah ketemu kan, malah kesasar kan. Nah kalah karo ki mau hawa lan nafsu ki mau nah gimana. Nah akhirnya timbul karep gitu. Akhirnya apa? Terperangkap keinginan. Betul. Nah orang yang tertarik dengan wah ini memang mengenakan sih gitu. Alasannya aku di kebutuhan ngopeni keluarga, kabeh wong ngomong ngono ya. Nggak ada orang yang berbicara begitu. Zaman dahulu enggak kayak seperti itu. Iya kan? Seperti apa Mas Tinus? Bisa dijelaskan tentang dhisik kan apa-apa ya gampang, Mas. Ya, tentang pola hidup leluhur Jawa kuno itu dulu seperti apa, Mas? Ya narimo itu tadi, narimo. Ya diarani alon-alon, waton kelakon, itu kan budaya orang dulu ya Mas. Zaman sekarang alon-alon Ramadan kan ngono to. Iya to, ora entuk apa-apa. Ramadan ora kedungan ya to. Kalau tidak gila tidak dapat apa-apa. Nah kan namanya zaman terbalik. Manusia sudah tidak memanusiakan manusia. Ya. Kembali ke Sabdo Palon tadi. Saya tekan ngendi-ngendi ya Mas. Iya Mas. Arti dari Sabdo Palon sebenarnya. Sabda itu kan ucapan. Palon itu adalah tuntunan. Palon tuntunan. Ya, ucapan yang memberikan tuntunan. Tuntunan tentang apa? Keluhuran. Makanya dibilang Sabdo Palon itu adalah ucapan untuk memberikan tuntunan. Noyo genggong itu sifatnya yang semu bayangan. Naya itu bayangan. Genggong itu yang bergerak. Ya edwi to Mas. Sifat non fisik kita lho diarani sejati ning awake dhewe. Guru sejati kita. Makanya Sabdo Palon Noyo Genggong itu gambarannya Semar dengan Bakong kalau di pewayangan. Sabdo Palonnya Semar, Noyo Genggongnya Bakong. Gitu. Bagong itu lahir dari apa? Dari bayang-bayangnya Semar itu sendiri. Cuman Bagong itu memegang suatu kebenaran, dugal kewarisan. Ya, tapi dugalnya itu dia menyimpulkan kebenaran. Makanya motone Bagong itu di dalam pewayangan itu matanya besar. Wong urip itu cara pandangnya harus luas. Gitu loh. Artinya seperti itu. Melihatnya dunia ini dengan selebar matamu kan ngono. Ibaratnya kan ngono. Ya toh. Jangan menjadi orang yang ini kayak sengkuni. Ya toh. Ngene memandang dengan sebelah mata. Ngene iki ya toh. Sengkuni ya. Karo ini karo melet ini. Ya. Nek Bagong motone mentolo. Oh itu. Iya kan? Itu gareng ya. Bagong. Yang gini. Ya kayak gini. Kece kan. Iya. Gareng. Itu sifatnya kece gitu ya. Itu sifat monyet nek carane kan ngono. Lah Bagong itu kenapa matanya lebar? Artinya itu pandanglah mata kamu dengan selebar-lebarnya tentang dunia ini, jagat ini. Artinya luaslah wawasannya. Artinya seperti itu. Lambene ombo Bagong. Suangkeme ceplos-ceplos Mas. Nek ngomong ning ceplos-ceplos ning bener. Menjunjung kebenaran ra urusan. Itu salah ibaratnya ada ning Uga Wangsit Siliwangi. Itu ada kata yang sifatnya mencari sambil melawan. Melawan sambil tertawa tanpa peduli larangan, gitu. Gitu. Artinya ya, mencari sambil melawan. Kita mencari sesuatu arus zaman yang terus mengarah pada hal yang semakin buruk kan gitu. Gitu. Mencari sambil melawan, golek sesuatu sambil melawan. Melawan sambil tertawa. Rupan ora urusan diarami kentir edan ora urusan. Wah aku bener kok. Aku nggak kok berarti kamu ngatain kafir, ya silahkan. Wong kuwi karuanmu bener kan gitu sing ngarani ibaratnya. Karena apa? Orang menilai dari ketidaktahuannya. Gitu kan. Ada lagunya itu. Ra minggir tabrak. Nah, itu. Makanya Bagong mulutnya lebar. Dia berbicara ceplas-ceplos, tapi menjunjung suatu kebenaran apa adanya. Itu sama aja dengan kata-kata Uga Wangsit itu tadi.
Mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Bagong kan nyelelek. Nglawan, dewa dilawan, nek dewa kuwi salah dilawan kok piye. Nggon wayangan ngono to. Ning bener, ning karo guyon sambil ketawa. Iya. Dewa aja bisa salah. Ya. Sambil ketawa, tanpa peduli itu larangan. Larangan bagi orang yang memahami ketidaktahuan itu. Memahami ketidaktahuan. Artinya kan ngono, memahami ketidaktahuan kan. Berarti yang dia pahami dari ketidaktahuan itu. Makanya Bagong itu ya sama aja di Ugawang Siliwangi. Mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Wah, Bagong nek ngono gitu senengane nglawan. Sucelelekan. Tanpa peduli larangan, ora urusane bener salah kanggo bener kok iki jatine urip yo ngono kuwi. Aturane kowe kleru kok rumangsa bener kan gitu. Iya. Kamu salah kok merasa benar. Ya saya menjunjung kebenaran, itu Bagong. Maka diarani dugal kewarisan. Kalau di dalam turunan Pandawa itu Antasena. Ya kan? Lah, bayang terbikin dari apa bayangan Semar itu sendiri? Maka dibilang Noyo Genggong. Bayangan yang bergerak. Polahnya itu loh, gerak polah. Lah polai Bagong itu, polai Semar itu tercermin di dalam Bagong itu sebenarnya. Tapi tampilannya Semar itu sifat keibuan dan kebapaan. Ibuan itu pamompong atau pemelihara, penasihat. Penasihatnya dari Pandawa. Nah ini Semar itu dulu buat rebutan sama Kurawa dan Pandawa. Ingin direbut sama Kurawa. Dalam cerita pewayangan. Itu pewayangan itu Sanepo dan atau Siloka semuanya. Lalu Mas Dimas. Lah makanya Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabda itu adalah tuntunan. Noyo Genggong itu adalah bayangan dari diri kita sendiri, yaitu namanya guru sejati kita. Ketika orang bisa menemukan dirinya sendiri, yaitu adalah orang akan menemukan keluhuran-keluhuran yang dinamakan Sabdo Palon. Sabda yang bisa memberikan tuntunan hidup kita sendiri. Nah, makanya jalan hidup kita itu akan dapat tuntunan dari kita dari Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon sabda yang menjadi tuntunan dari kesejatian hidup kita sendiri. Noyo Genggong itu bagian yang bergoyang, bayangan atau semu yang bergoyang diri kita sendiri. Bayang-bayangnya dewi loh, podo toh Mas. Jadi diri kita bayang-bayangan kita kan. Gitu. Kita mau gini bayangan gitu. Nah, jadi bisa diartikan Sabdo Palon itu yang di dalam diri kita itu guru sejati. Bagong itu tadi. Nah, pola ya dewi kok Bagong. Tapi menjunjung kebenaran. Nek pola dewi menungso kan kok kan pola to. Iki Bagong ini loh, Mas. Tapi kan bener ya. Menjunjung kebenaran. Jadi sama aja kata-kata mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa tanpa peduli larangan. Gitu. Tanpa peduli larangan sebenarnya kan tahu dari di antara yang tidak mengerti. Tahu dari antara yang tidak mengerti. Tapi yang tidak mengerti itu merasa benar. Akhirnya menjadi peraturan ini. Jadi melawan sambil tertawa. Sambil tanpa peduli larangan aturan-aturan sing gawe wong-wong iki. Gitu, Mas. Hukum pasal iki, pasal kuwi. Kokean pasal kan. Kakek saking apa? Kenapa terbikinnya pasal? Semakin banyak ruwetnya kehidupan manusia yang terperangkap oleh betul nafsu dan angkaran. Karena makanya itu krisis itu kan pendidikan nilai tentang keadapan. Ada kepentingannya. Mula dibalikke ning Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah sabda untuk menjadi tuntunan ya apa? Keluhuran tentang kesejatian hidup yang sebenarnya. Urip sejati ning urip. Ya kan? Urip kang sejati. Iya. Nah, makanya yang dia akan kembalikan selama orang tidak mau untuk melakukan itu, alam ini akan melakukan yang namanya cokro balik ini, Mas. Cokro balik itu putaran bumi dibalik. Nah, ngeri toh Mas ini. Nah, kalau terjadi. Karena ketika bumi ini belum dibalik gini, medan magnet atau roda cakranya ini atau cokro balik. Cokro kan roda toh Mas. Balik itu kan membalikkan putaran hidup. Karena ketika berputar ini semakin buruk kayak. Nah, ketika dibalik berputar medan magnetnya ini, misalnya iki grafik ya Mas. Kuwi ngene to, seret carane ngono dibalik ngene. Gitu Mas. Ngono lho Mas.
levelnya naik ke sini kan, bukan turun kan ngono. Makanya dibilang cokro balik. Cokro itu putaran, balik itu membalikkan putaran itu tadi. Yaitu bumi akan terbalik, akhirnya terbit matahari terbit dari barat itu mau. Nah, karena salah satunya itu perputaran ruang dan waktu yang hanya menghasilkan karena buruk terus. Dunia ini kan semakin lama semakin buruk kan, Mas. Karena putaran roda waktu gitu, ruang dan waktu terus. Lagi dibalik, Mas. Cara ada nenggol Al-Qur'an matahari terbit dari barat. Sing malik iki medan magnet yang namanya geomagnetik bumi. Nah, ketika ada pembalikan geomagnetik bumi itu mempengaruhi energi-energi semua ada yang di permukaan bumi ini. Loh, saiki baterai menjadi plus kok, Mas. Dan itu akan ada peningkatan orang yang terselamatkan di cakra balik ini atau dibilang cokro panggilingan. Itu akan ada kenaikan IQ, SQ dan EQ. Kayak di-upgrade gitu loh. Jadi kalau komputer no di-reinstall kan gampangane ngono. Nah, akhirnya timbul IQ, upgrade kan peningkatan level ya. Mau prosesor gampang, nek komputer kan ngono, Mas. Tingkat IQ-nya meningkat, kecerdasannya di atas rata-rata dari kecerdasan orang sekarang. Nah, di saat itu ketika orang sudah mengalami pembalikan cakra dari putaran bumi ini, ada peningkatan level IQ yang bisa mencapai 1000 gampangan, 1000 berapa gitu. Setara dengan kemampuan alien kan gitu. Kan IQ-nya alien kan jauh lebih tinggi dari standar manusia atau level tertinggi dari IQ manusia. Tertinggi Albert Einstein apa gitu. Gitu. Albert Einstein. Ya, itu tertinggi. Dia mempelajari ilmu spiritual tapi secara ilmu penalaran. Kan ngono lho, Mas. Gitu. Nah, di saat itu ketika orang di dalam zaman besok itu yang namanya sudah masuk dalam cakra balik itu, orang tertingkat upgrade. Nah, ketika orang tertingkat upgrade itu kan ada tingkatan IQ. Di orang-orang besok itu akan mampu menguraikan tubuh fisiknya menjadi metafisik. Metafisik itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir, yang sebetulnya nyata ada. Metafisik itu bukan sesuatu yang tidak ada. Cuman kita harus mempunyai frekuensi yang jauh lebih kuat, besar, ya kan, untuk bisa menangkap metafisika itu. Apa metafisika ya gaib nih, Mas. Basa kekinian iki metafisika ngono wae. Iya toh. Nek carane wong Jawa gaib kan. Iya. Makanya dibilang fisik dan metafisik. Nah, itu semacam kayak butiran cahaya gitu. Jadi setiap butiran-butiran ini menghasilkan cahaya. Banyak elemen-elemen mikro itu. Maka ketika orang moksa itu bisa menguraikan tubuh fisiknya ke metafisik. Artinya orang moksa lah gitu, Mas. Orang moksa itu dia bisa mampu menguraikan tubuh fisiknya menjadi tubuh metafisik. Menjadi butiran cahaya. Butiran itu setiap butiran elemen itu menghasilkan cahaya. Sangat lembut sekali. Kayak berterbangan gitu. Nah, berterbangan itu makanya kalau di dalam pewayangan orang yang moksa itu yang membawa adalah Garuda. Garuda itu sifatnya angkasa. Kita bertaburan ke angkasa. Sudah tidak terikat ruang dan waktu. Nah, kemampuan orang besok itu seperti itu. Bisa menguraikan dirinya. Makanya kembali pada itu bagian dari ilmu sastra Jendro Hayuningrat Pangwating Diwu atau ilmu sangkan paraning dumadi. Tahu asal usul, tahu masa depan, dan tahu dia di mana dia akan kembali. Ya, tak? Nah, kemampuan seperti itu kan butuh IQ yang sangat tinggi. Loh, orang moksa itu ada loh. Pak D saya ada sedang mengalami zaman sekarang moksa. Nah, perjalanan orang moksa itu sendiri, apakah dia masih mengembara itu? Enggak, bisa di rumah bisa. Tapi itu kan biasanya menjelang usia berapa gitu kan, Mas. Biasanya 50 ke atas atau 60 ke atas. Karena fase, Mas. Fase tubuh fisik ini mempunyai fase.
Ya carane wong anu kan puber pertama, puber kedua lah ngono kuwi to, Mas. Iya kan? Puber itu kan tingkat hawa nafsu namanya kan gitu. Istilahnya gairah hidup lah. Gitu. Nah, makanya kan kalau orang menerima yang namanya fase-fase seperti kan butuh penyeimbang. Lah, jalan penyeimbang itu ya disebut spiritualitas. Jadi spiritualitas sekarang disalahgunakan, Mas. Tinggu kayak dukun, ya toh.